Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia dari kelas A dengan NIM A1211267. Di sini saya akan membacakan PPT saya terkait dengan jurnal tingkat kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik dengan terapi hemodialisis. Gagal ginjal kronik atau GGK menjadi masalah besar dunia karena sulit disembuhkan serta biaya perawatan dan pengobatannya yang mahal. Hemodialisa atau HD merupakan salah satu terapi pengganti fungsi ginjal yang rusak. Hemodialisa atau HD adalah suatu prosedur di mana darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin di luar tubuh yang disebut dialiser. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan kualitas hidup pasien GGK sebelum dan sesudah menjalani terapi HD di RSUD Kota Semarang, dilihat dari 4 dimensi yaitu fisik, psikologi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu melalui pendekatan one group pre-post-test design. Pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling dengan jumlah sampel 30 responden, serta alat pengambilan data menggunakan kuesioner WHO. Selanjutnya, terdapat perbedaan yang signifikan pada kualitas hidup pasien GGK sebelum dan sesudah menjalani terapi HD. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ada perbedaan tingkat kualitas hidup pasien GGK pada dimensi fisik sebelum dan sesudah menjalani HD dengan nilai P sama dengan 0,001 atau kurang dari 0,005. Selanjutnya ada perbedaan tingkat kualitas hidup pasien GGK pada dimensi psikologis sebelum dan sesudah menjalani HD dengan nilai P sama dengan 0,001 atau kurang dari 0,05. Ada perbedaan tingkat kualitas hidup pasien GGK pada dimensi sosial sebelum dan sesudah menjalani HD dengan nilai P 0,001 atau kurang dari 0,05. Serta ada perbedaan tingkat kualitas hidup pasien GGK pada dimensi lingkungan sebelum dan sesudah menjalani HD dengan nilai P sama dengan 0,001 atau kurang dari 0,05. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu pertama introduction, kedua DM, ketiga research question, keempat material and metode, kelima result, keenam discussion, ketujuh conclusion, kedelapan main conclusion, dan kesembilan referensi. Lanjut, keadaan di mana ginjal lambat laun mulai tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik disebut juga dengan GGK. GGK masih menjadi masalah besar di dunia. Selain sulit disembuhkan, biaya perawatan dan pengobatannya pun sangat mahal. Secara global, lebih dari 500 juta orang mengalami GGK, sementara di Indonesia ada sekitar 1,5 orang yang hidupnya harus tergantung pada terapi hemodialisa. Hemodialisa atau HD adalah suatu prosedur di mana darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin di luar tubuh yang disebut dialiser. Frekuensi tindakan HD bervariasi tergantung banyaknya fungsi ginjal yang tersisa. Rata-rata penderita menjalani 3 kali dalam seminggu, sedangkan lama pelaksanaan hemodialisa paling sedikit 3-4 jam tiap sekali tindakan terapi. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya perbedaan kualitas hidup pasien GGK sebelum dan sesudah menjalani terapi HD di RSUD Kota Semarang dilihat dari 4 dimensi yaitu fisik, psikologi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, risk question. Bagaimana metode yang digunakan dalam menguji perbedaan kualitas hidup pasien dari dimensi fisik, dimensi psikologis, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan sebelum dan sesudah menjalani hemodialisa? Lanjut, material and metode. Desain penelitian ini adalah kuasi eksperimen melalui pendekatan one group pre-post-test design yang bertujuan untuk menguji perbedaan kualitas hidup pasien sebelum dan sesudah dilakukan HD. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang menjalani HD di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 64 orang dan jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 30 orang.
Selanjutnya, teknik sampling yang digunakan adalah consecutive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah WHO P0LBREF, dan instrumen ini dikembangkan oleh Bagian Kesehatan Mental WHO. Nah, di sini ada tabel. Nah, berdasarkan pada tabel ini, diketahui bahwa rata-rata dimensi fisik sebelum HD adalah 16,80 dengan standar deviasi 1,243. Sedangkan dimensi fisik sesudah HD yaitu 24,53 dengan standar deviasi 2,675. Selanjutnya, rata-rata dimensi psikologis sebelum HD yaitu 12,00 dengan standar deviasi yaitu 2,533. Sedangkan rata-rata dimensi psikologis sesudah HD yaitu 21,07 dengan standar deviasi 1,850. Selanjutnya, pada dimensi sosial, rata-rata dimensi sosial sebelum HD adalah 7,47 dengan standar deviasi 1,925. Sedangkan rata-rata dimensi sosial sesudah HD yaitu 11,60 dengan standar deviasi 1,589. Selanjutnya, pada dimensi lingkungan, rata-rata pada dimensi lingkungan sebelum HD yaitu 20,43 dengan standar deviasi 2,635. Sedangkan rata-rata dimensi lingkungan sesudah HD yaitu sesudah HD yaitu 25,80 dengan standar deviasi 2,631. Selanjutnya, kualitas hidup pasien GGK sebagian besar pada tingkat sedang sebelum dilakukan hemodialisa sebanyak 16 responden atau 53,3%, dan setelah dilakukan hemodialisa seluruh responden berada pada tingkat kualitas hidup sedang atau 100%. Walaupun semua pada tingkat kualitas hidup sedang, akan tetapi dari masing-masing responden berbeda nilainya. Ini mungkin juga tergantung dari persepsi responden dan tingkat keparahan penyakitnya, juga karena GGK tidak bisa disembuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suhud 2005 bahwa pasien GGK akan mempunyai ketergantungan akan terapi hemodialisa. Pasien GGK harus menjalani hemodialisis secara rutin untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Kemudian selanjutnya, pasien GGK sebelum menjalani dialisis akan sangat terganggu aktivitasnya baik untuk bekerja maupun bergaul, juga kesulitan dalam tidur karena rasa sakit yang dirasakan. Di samping itu, berbagai keluhan fisik dikeluhkan pasien tergantung dari tingkat keparahan penyakitnya dan komplikasi yang menyertai yang tidak sama antara satu pasien dengan pasien lainnya. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pasien GGK akan merasakan adanya rasa tidak nyaman, sesak, oedema, nyeri dada, rasa mual atau bahkan muntah, serta kram otot yang mengakibatkan nyeri hebat. Untuk itu, pasien sangat tergantung pada terapi dialisis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Setelah dilakukan HD, keadaan fisik responden mengalami perbaikan yang berarti walaupun tidak semua responden menyatakan demikian. Responden sesudah menjalani hemodialisa tampak berkurang sesaknya dan responden tampak lebih rileks. Perubahan ini karena zat-zat toksik dalam darah telah dikeluarkan. Juga cairan dalam tubuh responden telah dibuang sesuai dengan keadaan klinis responden.
Kondisi ini akan membuat responden dapat tidur dan istirahat serta mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, setelah menjalani HD, kualitas hidup pada dimensi psikologis mengalami peningkatan pada tingkat kualitas hidup tinggi. Responden setelah melewati 1 jam pertama tindakan HD sudah mulai tenang, yang ditunjukkan dengan tidur pulas atau sekedar mengobrol dengan petugas, dengan sesama pasien atau keluarga pasien lainnya. Selanjutnya, setelah menjalani HD, sebagian besar kualitas hidup pada dimensi sosial berada pada tingkat kualitas hidup tinggi. Responden bisa mengungkapkan semua ide ataupun berpendapat tentang segala sesuatu kepada perawat, sehingga tercipta kelompok sosial yang diharapkan responden. Peneliti menilai bahwa keadaan tersebut juga tergantung dari dukungan sosial dari keluarga yang besar. Terakhir, pada dimensi lingkungan, setelah dilakukan HD, kualitas hidup pada domain ini berada pada tingkat tinggi. Hal ini terjadi juga karena sebagian besar pasien berdomisili tidak jauh dengan kota Semarang, sehingga akses pelayanan kesehatan lebih mudah, transportasi memadai, keamanan fisik yang baik, informasi tentang kesehatan mudah didapat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Hal ini juga karena sebagian besar pasien menggunakan fasilitas asuransi kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan khususnya pelayanan HD dapat diperoleh untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini kita dapat mengetahui perbedaan kualitas hidup pasien dari dimensi fisik, dimensi psikologis, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan sebelum dan sesudah menjalani hemodialisa. Karena itu diharapkan perawat menyadari akan kualitas hidup pasien GGK yang menjalani HD sehingga perawat dapat membantu mengurangi stres fisik pasien dengan mengajarkan teknik distraksi, relaksasi ataupun terapi musik. Hendaknya masyarakat dan keluarga di lingkungan pasien GGK yang menjalani HD selalu memberi dukungan psikologis, sosial, dan spiritual dengan tetap mengikut sertakan pasien dalam aktivitas sosial. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya. Oke, baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.